ya. Jadi itu. Kemudian nanti juga tetap sama alatnya yang terkait dengan apa namanya. Nanti bisa Anda bisa dengan handscoon, sedia handscoon gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah itu ada yang dinamisnya. Kalau ini berbeda dengan yang kemarin ya. Kalau untuk di kardiovaskular pulmoner atau kardiopulmoner, kalau dinamisnya apa kemarin pola nafas, gerakan dada. Kalau ini dia apakah pasiennya pada saat ketemu kamu itu dia bed rest atau dia mampu jalan? Kalau rawat jalan kan dia mampu jalan, hanya ambulasinya itu dia menggunakan walker atau dia dituntun sama keluarganya. Ingat, kalau dia terjadi gangguan di somatiknya, dia gangguan di motoriknya, maka bisa jadi pasien itu nggak bisa jalan. Artinya jalannya dia menggunakan walker, dia dibantu dengan keluarganya, begitu tergantung dari tingkat kelemahan ototnya tadi. Apakah dia kelemahan ototnya itu 4 atau 3 atau 2 gitu ya. Nah itu harus diperhatikan. Artinya dia mampu menggerakkannya seberapa jauh. Lalu untuk dipalpasinya, jika dia ada udim di kedua tungkainya atau kedua engkelnya, apakah ada piteng udim, kemudian pastikan dia suhu lokalnya meningkat. Suhu lokal itu nanti posisinya dia nempel, kita periksanya ini nempel gitu ya. Jadi ini ditempelkan, ini dia suhu lokalnya meningkat apa tidak. Kemudian ada nyeri tekan pada ototnya apa tidak, ada spasmenya di daerah yang mengalami nyeri itu ada nggak dia spasma apa tidak. Kalau dia nggak ada keluhan nyeri ya berarti dia tidak ada nyeri tekannya, tidak ada spasmenya begitu ya. Kemudian jika pasien itu memang ada riwayat penyakit jantung, jika pasien itu ada riwayat penyakit paru, maka perkusi dan amputasi harus dilakukan. Oke. Nah, kemudian untuk yang pemeriksaan fungsi gerak dasar, itu nanti kita lakukan aktif pasif resisten untuk mengetahui seberapa kekuatan otot itu. Kekuatan apa namanya otot itu berdasarkan dari apakah dia terjadinya paraparese atau dia terjadinya paraplegi. Begitu. Alia Ika Wulandari. Alia Ika Wulandari. Nggak kelihatan ya. Teguh Halif. Alia Ika, di mana kamu? Ya kan, nggak kelihatan tau, nggak tahu ini kuliah apa enggak ini. Dwi Setia, Dwi Setia. Nah, sama toh. Oke, Dwi Setia. Nah, nggak kelihatan toh. Teguh, Tania Mawar, Tania Mawar. Tania Mawar mana ini? Nah kan, Dwi Setia, Alia Ika, Teguh. Tetap masih pada belum on kamera. Dipanggil nggak ngomong. Berarti ini nggak ada ini. Ini cuma asal anu buka zoomnya aja, tapi nggak ada orangnya. Dwi Setia Ramadan, gimana yo? Kan? Nah, kuliah toh. Hmm. Faza, Khairawati Ramadina. Ya tadi belum on ini. Iya, Bu. Ya. Kalau nilai otot, kekuatan otot 2 itu definisinya bagaimana? Kemarin kan kamu di semester 2 sudah ada pemeriksaan MMT gitu ya, manual muscle test gitu ya. Nilai otot 2 itu definisinya bagaimana? Halo, Bu. Maaf, Bu, suaranya putus-putus.
Nilai kekuatan otot 2 itu definisinya bagaimana? MMT nilai kekuatan otot 2. Gimana Vera? Endang Safitri? Nilai kekuatan otot 2 gimana Mbak? Anda harus tahu kan nilai kekuatan otot 1, 2, 3, 4, 5, 0. 0 itu dikasih apapun dia nggak ada gerakan. Kalau untuk 1 tonusnya dia yang bergerak, hanya tonusnya kan gitu. Ya kan? Nilai 2 dia tidak mampu atau mampu melawan gravitasi? Tidak. Nilai 2 perbedaannya dengan nilai 3. Kalau nilai 2 itu belum bisa full, kalau nilai 3 itu dia sudah full ROM-nya. Kalau untuk nilai 4 dia mampu melawan tahanan minimal, nilai 5 mampu melawan tahanan maksimal secara full ROM. Nah, itu nanti akan membuat diagnosis kita apakah si pasien itu parese atau pleki atau normal di dalam melakukan pemeriksaan fungsi gerak dasar ini. Nah, untuk pemeriksaan fungsi gerak dasar itu nanti yang akan kita lakukan adalah anggota gerak atas dan anggota gerak bawah semuanya dilakukan sehingga dipastikan bahwa yang mengalami masalah itu betul-betul memang di anggota gerak bawah atau memang semuanya sehat, misalnya seperti itu. Sehingga kalau semuanya sehat, maka MMT tidak dilakukan. Manual maskata tidak usah dilakukan gitu. Tapi kalau itu memang ada masalah, maka kita harus bisa mengetahui nilai MMT-nya berapa. Kalau di situ tadi ada udem atau ada atrofi, maka kita harus melakukan antropometri. Antropometrinya itu berarti pengukuran misalnya atrofi di daerah quadriceps. Atrofi di daerah quadriceps itu titik fulcrumnya di mana? Kalau ada atrofi di daerah quadriceps, ini semester 2 loh, saya bertanya itu karena ini di semester 2. Wahyu Widi. Bu, maaf tadi tiba-tiba keluar, Bu. Ya, kalau untuk pemeriksaan antropometri di quadriceps itu titik fulcrumnya di mana? Titik fulcrumnya yang menjadi patokan kita itu ada di mana? Yang menjadi patokan itu. Misalkan pengukuran antropometri itu kan 5 cm, 5 cm ya kan? Jaraknya 5 cm ke proksimal, 5 cm ke proksimal. Nah, 5 cm ke proksimal ini dihitung dari mana kalau itu mau mengukur quadriceps? Ukurnya dari mana? Kalau untuk quadriceps berarti dari tuberositas tibia atau tuberositas tibiae. Tapi kalau untuk ROM itu titik fulcrumnya di condylus lateralis. Jadi beda di situ. Jika itu ke proksimal 5 cm dilingkarkan, ke proksimal 5 cm dilingkarkan, ke proksimal 5 cm dilingkarkan dibandingkan kanan dan kiri. Nah, khusus untuk yang di lutut itu yang berbeda adalah antara antropometri dan ROM. Tapi kalau yang lainnya sama, misalnya di Warris joint, itu berarti di prosesus celideus apa ini? Ulna atau prosesus celideus radii. Tapi kalau di ankle, berarti di malleolus lateralis maupun malleolus medialis. Jangan seperti itu. Itu dibawa ke distal 5 cm dilingkarkan. Kalau dia udemnya ada di atau atrofinya dia ada di daerah ekstremitas bawah atau di daerah ankle. Misalnya.
Kalau di situ tadi ada nyeri, maka Anda harus mengukur dengan vas seperti yang sesuai Ibu sampaikan kemarin pada saat kita melakukan untuk pengukuran vas untuk pada saat menangani pasien long COVID kemarin. Nah, untuk yang the Provax scheme, nah kalau ini nanti yang belum nanti saya bahas di sini. Untuk indekat itu berarti kemarin yang sudah Anda lakukan di semester 2 harus dia mandiri berapa fungsi, satu fungsi kecuali satu fungsi atau mandiri semua A, B, C, D, E, F ya. Ya mandiri semua, berarti A, B itu mandiri kecuali satu fungsi misalnya. Itu Anda buka kembali di semester 2 kemarin, ya kan? Nah, untuk tes sensibilitas Anda nanti bisa menggunakan Anda punya hammer flag nggak? Di assessment kitmu punya hammer Ada, Bu. flag nggak? Ada, Bu. Dikasih Ada. sama kampus. Nah, nanti saat sekilap dibawa ya, ditunjukkan ke Ibu. Nanti kita praktekkan bagaimana tes sensibilitas untuk rasa tajam, tumpul, kasar, halus, kemudian panas, dingin, gitu ya. Kita lakukan nanti. Kemudian kalau untuk the Provax scheme ini pemeriksaannya yaitu singkatan dari P-nya itu power, E-nya itu endurance, R-nya itu repetisi, fast-nya itu kecepatan, F-nya itu fast, kemudian ECT itu melengkapi akronim ya, every kontraksi time. Jadi setiap kali ada kontraksi harus dicatat. Itu mengingatkan kepada kita. Nah, caranya nanti, tolong ya, mohon diperhatikan, mohon maaf sebelumnya, nanti saatnya skilab, tolong kalau ini istilahnya ya, perempuan dengan perempuan nggak apa-apa, laki-laki dengan laki-laki nanti pasiennya. Kenapa? Karena nanti pada saat Anda melakukan untuk perfect scheme ini, nanti Anda harus bisa menunjukkan powernya itu berapa, endurance-nya itu berapa, repetisinya itu berapa. Jadi nanti Anda mencari yang laki-laki, tolong mohon maaf, nanti diminta pasiennya menggunakan celana training supaya nanti, karena ini yang harus diukur, kan ini tidur telentang rileks, kepala disanggah bantal, panggul fleksi abduksi, lutut fleksi, jadi nanti agak abduksi, kedua lututnya itu ditekuk tapi agak abduksi hip ya. Jadi kalau perempuan berarti nanti maksudnya itu ditempelkan aja di vaginanya, tapi kalau laki-laki otot dasar panggulnya itu mohon maaf di antara di bawah skrotum sampai anus itu adalah gambaran dari otot dasar panggulnya si laki-laki. Nah, di sini mestinya nanti harus ditunjukkan. Jadi tolong, mohon maaf nantinya kalau Anda skilab, tolong nanti Anda sungguh-sungguh jangan guyonan, jangan dibuat ketawa karena ini suatu ilmu dan besok harus Anda praktekkan pada saat Anda menghadapi pasien di profesi. Jadi tidak ada yang perlu diketawain dan tidak perlu ada yang malu, tidak perlu ada yang tertawa, begitu ya, tertawa maupun diketawain. Jadi nanti kalau misalnya saatnya skilab ada yang ketawa, ada yang ditertawai, silakan nanti Anda keluar saja, nggak usah jadi skilab, ya. Karena ini Anda harus bisa melakukan palpasinya di sini, oke? Nanti kita perhatikan, kalau misalnya dia tidak ada kontraksi, misalnya pasiennya nanti disuruh gini, tolong Ibu, Mas, Mbak, gitu, silakan seperti nahan kencing dan nahan buang angin. Kalau nahan kencing itu kalau perempuan itu vagina dikerutkan ke dalam, kemudian nahan buang angin itu anusnya ditarik ke dalam. Nah itu tangan kita itu nanti bukan masuk sebenarnya masuk ke vagina, tapi nanti nempel aja di pasienmu itu. Makanya nanti harus ada pasiennya yang perlu dicek. Dan kalau misalnya saya sarankan satu kelompok itu ada Mbak? Misalnya Mbak Dita misalnya kelompoknya ada perempuannya 10,
Berarti nanti berpasangan gitu, dua orang. Jadi nanti saling memeriksa dan kemudian saling menerapi nanti. Kalau di situ langsung ketemu gangguannya langsung diterapi begitu ya, langsung diintervensi gitu ya. Begitu juga yang laki-laki kalau bisa nanti satu kelompok jadi nanti bisa bergantian. Jadi satu kelompok berdua, maksudnya ada per kelompoknya itu gitu loh. Silakan nanti kalau tidak satu kos ya apa datang ke kos salah satu begitu. Itu saran saya ya, supaya enggak supaya nanti bisa bergantian dua orang itu. Oke. Nah, nanti kita lihat apakah dia tegangan. Jadi perbedaannya gini. Jadi nanti kalau dia nilainya 2 itu, jadi dia ada tangan kita ini, jari kita itu merasakan tapi tanpa ada gerakan, tanpa tanda terangkat, jadi tanpa ada gerakan. Hanya nanti kalau nilainya 3 itu ada gerakan sedikit, jadi kemudian nilainya 4 itu eh, apa namanya masuk, tangan kita itu bisa menggerakkan tapi agak masuk begitu. Nah, nilai 5 itu sampai kemudian sampai menekuk gitu, kalau jari-jari tangan, jari-jari kita itu sampai menekuk. Itu powernya. Nanti kita lihat di saatnya praktek ya. Kemudian kalau endurance itu nanti yang mampu menahan sampai 10 detik harusnya. Jadi nanti kalau tidak 10 detik bagaimana nanti kita praktekkan. Kemudian nilai diberikan berdasarkan jumlah detik sampai otot melepah. Misalnya gini, tahan 1, 2, 3, 4, 5 lemah. Pada saat hitungan kelima lemah berarti nilai endurance-nya adalah 4. Begitu. Ya. Kemudian repetisi jumlah pengulangannya. Ya, jumlah pengulangannya artinya 10 kali, tetapi dilakukan 4 detik istirahat sebelum kontraksi berikutnya. Jadi begini, jumlah pengulangan gerakan yang dicatat itu dia harinya normalnya sampai 10. Ya toh? Dilakukan 4 detik istirahat sebelum kontraksi berikutnya. Jadi kencang, lemes, kencang, lemes gitu kan. Nah, bila istirahat lebih dari 4 detik, otot dikategorikan sudah mengalami kelemahan. Artinya gini, kencang, lemes, kencang, lemes, kencang, lemes. Misalnya harusnya dia istirahatnya dilakukan 4 detik istirahat itu sebelum ke kontraksi berikutnya. Tapi pada saat misalnya belum belum sudah 4 detik kemudian kita lakukan kencang gitu, dia nggak bisa mampu, berarti dia kategorinya posisinya ada di berapa pengulangannya di situ, kemudian saya pengulangannya 7 kali kemudian melemah, nah berarti di situ adalah repetisinya dia 6 kali begitu. Kemudian pas kecepatannya juga begitu, paling sedikit setelah istirahat 1 menit. Jika dilakukan kontraksi rileks secepat mungkin. Jadi misalnya kenceng, lemes, kenceng, lemes, kenceng, lemes, itu harusnya dia 10 kali kontraksi cepat. Kemudian istirahat 10 menit, istirahat 1 menit, kemudian dilakukan lagi. Begitu. Nanti kalau kemudian dilakukan yang kedua dia sudah nggak mampu, berarti dia baru mampu 1 kali. Artinya baru pengulangannya baru 1 kali. Itu kecepatannya itu. Nah, ini melengkapi akronim, meningkatkan, menguji mengenai waktu. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Jadi kalau misalnya powernya itu 3, berarti dia kekuatannya 3. Endurance-nya 6, berarti dia mampu menahan 7 detik. Kemudian repetisinya 5, berarti dia mampu mengulang 5 kali. Kecepatannya 5 juga begitu. Jadi dia hanya mampu, kecepatannya hanya mampu 5 kali saja dia. Nah, seperti itu. Nah, diagnosisnya nanti apakah dia mengalami gangguan di bladdernya, kelemahan otot dasar panggulnya, atau kelemahan dari ekstremitasnya, atau adakah dia gangguan sensibilitasnya. Begitu juga untuk functional limitation-nya, ini yang berhubungan dengan kalau dia ada masalah di kelemahan otot, jadi kelemahan dari ekstremitasnya tadi, apakah dia belum mampu duduk, berdiri, jalan, ADL, pakai toileting, pakai baju, kemudian dressing dan sebagainya. Restriksi partisipasi, apakah dia tidak mampu mengalami tidak mampu melakukan misalnya di rumah dia untuk pengajian, kerja bakti dan sebagainya, itu adalah untuk di restriksi partisipasi. Itu nanti berdasarkan dari indikatnya tadi.
Rencana intervensinya nanti ditulis bahwa tujuan jangka pendek itu diarahkan ke impairment-nya, tujuan jangka panjang itu diarahkan ke functional limitation dan restriksi partisipasi. Baru dilakukan intervensi. Nah, seharusnya ini mestinya harus di nanti saya tanya sama PJ-nya apakah ini harus offline karena ini penggunaan electrical simulasi. Di mana sebenarnya electrical simulasi itu harusnya dipraktekkan, ditempatkan di antara Tolaka 10 lomba 1 dan S2, S4 sampai S4. Kenapa? Karena ini ada 4 elektroda kan. Nah, kenapa frekuensinya 100 Hz? Karena ini menimbulkan kontraksi supaya dia terjadi peningkatan dari kontraksi atau motorik saraf motoriknya. Kemudian, amplitudenya disesuaikan untuk menghasilkan sensasi yang kuat. Maka nanti pernyataannya ke pasien kalau menggunakan electrical simulasi ini adalah bahwa Bu, tolong nanti sampai betul-betul dirasakan sampai kuat gitu. Seperti rasa tusuk-tusuk tajam. Tusuk-tusuknya itu tajam ya, bukan lembut. Karena ini frekuensinya 100 Hz. Jadi frekuensinya 100 Hz itu rasa tusuk-tusuknya itu tajam, bukan lembut, ya. Kalau di atas 500 berarti di situ frekuensinya lembut. Artinya kalau efek yang diterima oleh pasien itu dia lembut. Lembutnya itu gimana? Jadi kayak orang dipijeti itu. Tapi kalau frekuensi 100 itu rangsangannya itu tajam gitu ya. Jadi agak seperti nyeri gitu ya, tersengat rasanya begitu. Maka seharusnya ini juga harus bisa merasakan mestinya. Kalau di offline harus bisa merasakan di poliklinik. Jadi artinya alatnya harus sampai bisa merasakan. Kalau pas offline ya berarti si mahasiswa saya minta untuk bisa saya tunjukkan bisa kontraksinya sampai bisa merasakan begitu. Nah, untuk yang diada training nanti saya buatkan bagaimana terkait dengan pola 2 jam. Jika membaik dilanjutkan dengan pola 1 jam. Jadi indikasi bladder training itu jika ada pasien yang tidak mampu merasakan kencing. Kalau yang mampu merasakan kencing tetapi dia tidak mampu menahan kencing, maka menggunakan pelvic floor exercise. Nanti berdasarkan dari perfect scheme-nya. Ya, nanti kita lihat pada saat, jadi kalau pola 2 jam itu gini. Jadi pada saat pola 2 jam itu gini. Si pasien itu nanti nanti saya buatkan untuk videonya. Jadi nanti pasiennya itu pada saat kita melakukan untuk bladder training itu harus ada form. Kemudian setelah ada form, kemudian nanti kita jelaskan kepada pasien bagaimana caranya untuk latihan kencingnya itu, minumnya kapan, kemudian lepasnya itu tadi selangnya itu kapan, itu harus disampaikan. Kemudian setelah itu sampai kemudian dia sampai bisa merasakan kencingnya, sampai dia bisa menahan kencingnya, maka harus dibarengi dengan pelvic floor exercise. Nanti pada saat melakukan pelvic floor exercise nanti kita lihat pada saat di skill lab-nya, ya. Bagaimana kita butuh kontraksi 3 detik, ditahan 3 detik, dilakukan 10 kali pengulangan per setnya. Minimal dilakukan 3 set sekali treatment dan sehari minimal dilakukan 3 kali. Ini dosis. Jadi dosisnya tolong diperhatikan. Kontraksinya 3 detik, ditahan 3 detik, dilakukannya 10 kali pengulangan per setnya. Ya nanti melihat dari kondisi si pasien itu. Kalau memang dia belum mampu untuk pengulangannya 10 kali, ya berarti dia harus dimulai dari kemampuannya dia berapa begitu. Lalu jika ada hemiparese atau hemiplegi, maka kita harus melakukan strengthening exercise. Kemudian kalau pasien itu dengan kondisi hemiparese atau hemipleginya, dia tidak mampu untuk duduk, tidak mampu untuk berdiri, tidak mampu untuk jalan, ya harus kita latih dari kemampuannya itu. Begitu yang terkait dengan intervensi, barulah kemudian kita lakukan evaluasi
Jika tadi ada kelemahan, ya berarti MMT-nya dicek kembali. Kalau ada nyeri, ya dicek pasnya, ada atrofi, dicek antropometrinya. Kemudian untuk pelvic floor-nya, dicek pelvic skin-nya. Indeks fungsionalnya, dicek dengan indeks CAT-nya. Kemudian jika ada rasa baal, ada rasa gangguan sensibilitas, maka harus ada tes sensibilitasnya. Barulah dilakukan dokumentasi, maka nanti Anda harus melakukan dari proses asesmen sampai evaluasi tadi ditulis di dalam SK-nya. Demikian, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silakan. Ada Elsafira Silvia. Elsafira Silvia. Elsafira Silvia. Orang namanya. Reni Melinda. Reni Melinda. Dua kali Mbak Anu. Nah. Ini apa Ren? Kamu jawab Ren. Reni. Reni Melinda. Reni Melinda. Ren. Mana tadi udah muncul kok? Mana kamu? Reni. Kok hilang mana? Elsafira. Elsafira. Teguh. Dwi Setia. Fairawati. Adelia Putri. Mbak, siapa ini PC-nya? Mbak Cynthia, tolong dicatat Mbak. Apa yang saya panggil ini nggak muncul ini, tolong dicatat. Nggak muncul ini, nggak muncul gambarnya, nggak muncul suaranya. Maaf Bu, saya ada Bu, tapi tadi suaranya tidak terdengar Bu. Ya sekarang kamu jawab ini soal ini, apa jawabannya? Yang kamu jawab. S2 dan 3. Jawabannya? Ada yang tahu? Letak patologi dari gangguan bladder itu? Ada? S3 dan Ya dan bukan Bu. Apa? S3 4 bukan Bu. Apa ini? Vera Bu. Apa? S3 4 bukan Bu. Yang jawab siapa ini? Vera Bu. Ya? Vera? Ferawati. Ya Bu. Ya, kuncinya ada di mana kuncinya? Kenapa jawabannya S34? Kuncinya ada di mana di skenario itu? Karena keluhannya belum bisa jalan mandiri dan tidak bisa merasakan kencing maupun menahan kencing. No. Bukan itu. Ini loh kuncinya ini loh. Oh, gangguan blendernya Bu. Gangguan blendernya. Ini loh kuncinya. Gangguan bladder tersebut karena pusat parasimpatik ada masalah. Ya Nah, Bu. pusat parasimpatik tadi ada di mana?
Ada di sertifikat. Ada di Sertifikat 34. dan S4. Ya, Bu. Karena letak patologi dari gangguan beredar kan ada di pusat parasimpatik kan? Di sini di dalam skenario itu, maka di S3 dan S4 karena gangguan beredar itu bisa dilihat juga dari S1, S2, S2, S3, S3, S4 bisa berasal juga dari kranialnya. Kan gitu tadi, kalau parasimpatik itu kan bisa dari kranial, bisa dari sakral, kan gitu ya, kraniosakralnya gitu kan. Nah, kalau untuk servikal 7, lumba 5 dan nggak mungkin, kan gitu. Walaupun di sini dia fraktur servikal 7. Nah, fraktur servikal 7 ini mengakibatkan dia terjadinya kelemahan mesinnya nantinya dia tidak mampu kan hanya nah ini belum mampu bisa jalan mandiri berarti menandakan dia adanya suatu kelemahan pada kedua tungkainya akibat dari fraktur di servikal 7-nya. Tetapi kalau di S3 S4-nya itu mengakibatkan gangguan beredarnya. Begitu. Oke, terima kasih. Ada lagi yang perlu ditanyakan? Silakan.